Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Vicky Fendi SA MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 3 kelas C013 akan memaparkan materi chapter 5 terkait Introduction to Data Analytics in Accounting. Sebelum memasuki pemaparan materi, izinkan saya untuk memaparkan nama-nama anggota kelompok kami, yakni sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Nesya Sabila dengan NPM akhir 051. Di sini saya akan memaparkan beberapa hal yang perlu diketahui sebelum kita membahas materinya lebih lanjut. Penggunaan data secara tepat tentu sangat penting bagi para akuntan. Sebagai contohnya berikut ini. Yang pertama, pada seorang auditor. Penggunaan data dapat digunakan untuk mengukur tindakan secara menyeluruh dan juga memberikan bukti yang lebih kuat. Yang kedua, pada seorang akuntan, data digunakan untuk menghitung biaya secara akurat. Yang ketiga, para profesional pajak. Data dapat digunakan untuk mengidentifikasi pengembalian pajak yang kemungkinan terlalu agresif. Yang keempat, penasihat investasi yang data berguna untuk mengidentifikasi peluang investasi yang lebih menguntungkan. Selanjutnya terdapat beberapa istilah yang perlu kita ketahui, antara lain. Yang pertama, Big Data, yang berarti menggambarkan jumlah data yang sangat besar yang sekarang mereka kumpulkan, simpan, dan analisis. Yang kedua, volume data, ialah jumlah data yang dibuat dan disimpan oleh suatu organisasi. Yang ketiga, kecepatan data, yang berarti laju pembuatan dan penyimpanan data. Yang keempat, keragaman data, yaitu berbagai bentuk yang dapat dimiliki data. Yang kelima, keakuratan data, yakni kualitas atau keandalan data. Yang keenam, pola pikir analitis, yang merupakan cara berpikir yang berpusat pada penggunaan data dan analisis yang tepat untuk pengambilan keputusan. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai ask the right question. Nilai sebenarnya muncul ketika data diubah menjadi informasi, dan itu hanya bisa terjadi jika kita memiliki pertanyaan yang jelas sejak awal. Karena itu, langkah pertama dalam berpikir analitik adalah dengan mengajukan pertanyaan yang tepat, yaitu sebagai berikut ini. Yang pertama, spesifik, yang berarti pertanyaan tersebut jelas dan fokus, sehingga tidak terlalu umum. Yang kedua, terukur, yaitu dapat dijawab menggunakan data yang tersedia. Yang ketiga, dapat dicapai, yang berarti realistis dan jawabannya bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Yang keempat, yaitu relevan. Pertanyaan harus sesuai dengan tujuan atau kebutuhan organisasi. Yang kelima, yaitu tepat waktu, yang berarti memiliki batas waktu yang jelas. Dengan demikian, sebelum mengolah data, kita harus tahu apa yang ingin kita cari dan mengapa. Namun, penting juga untuk diingat bahwa tidak semua pertanyaan harus atau bisa dijawab dengan data. Perkenalkan, saya Friska Amelia Beatrice Nanda dengan NPM akhir 073. Pada slide ini kita akan membahas extract, transform, and load relevant data atau proses ETL. Sebelum melakukan proses ETL, perusahaan harus menentukan kebutuhan data dengan jelas. Hal ini dimulai dengan mengajukan pertanyaan yang tepat agar dapat diketahui data apa saja yang benar-benar dibutuhkan. Jika sejak awal salah menentukan data, maka proses ETL bisa gagal dan harus diulang sehingga membuang waktu dan tenaga. Setelah kebutuhan data ditentukan, langkah selanjutnya adalah memahami data tersebut, termasuk lokasi penyimpanan, cara mengakses, dan strukturnya. Perusahaan biasanya menyimpan data dalam beberapa bentuk. Yang pertama, data warehouse, yaitu tempat penyimpanan data terstruktur dari berbagai sumber dalam organisasi. Data terstruktur adalah data yang rapi dan memiliki format tetap, seperti data akuntansi atau database. Yang kedua, data mart, yaitu versi lebih kecil dari data warehouse yang dibuat untuk kebutuhan tertentu, misalnya berdasarkan wilayah atau fungsi, seperti penjualan dan pemasaran. Ukurannya lebih kecil sehingga akses lebih cepat dan lebih mudah dikontrol. Yang ketiga, ada data lake, menyimpan semua jenis data terstruktur, semi-struktur seperti CSV, XML, JSON, dan data tidak struktur seperti gambar, video, email, dan media sosial. Selanjutnya ada resiko dalam data lake. Yang pertama yaitu dark data atau data gelap. Adalah data yang berguna tetapi tidak pernah dianalisis. Yang kedua, data swamp, yaitu data yang tidak terdokumentasi dengan baik sehingga sulit digunakan. Nah, agar data tidak menjadi data gelap atau data swamp, perusahaan perlu memiliki pola pikir analitik dan mengelola metadata dengan baik melalui kamus data. Kamus data berisi penjelasan tentang data atau metadata, seperti jenis data, jumlah karakter, dan format. Ini membantu memahami struktur data dan mempermudah proses ETL. Selain itu,
Terkadang analisis membutuhkan data dari luar organisasi, seperti data harga pesaing. Dalam hal ini, perusahaan harus mempertimbangkan aspek etika, hukum, dan privasi sebelum mengumpulkan data tersebut. Perkenalkan, nama saya Natalia Rahayu Putri Kristiani dengan NPM akhir 075. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan kami. Di sini saya akan membahas mengenai 2 poin utama. Yang pertama yaitu ekstraksi data. Jadi proses ekstraksi data ini akan dilakukan setelah memperoleh izin dari pemilik data. Kemudian data tersebut disimpan dalam bentuk flat file atau file teks biasa agar lebih mudah untuk dianalisis. Kemudian data tersebut dipisah dengan pembatas seperti simbol pipa yang lebih dianjurkan dibandingkan dengan simbol koma atau tab. Serta dapat dilengkapi dengan kualifikasi teks untuk mencegah kesalahan pembacaan. Poin yang kedua yaitu verifikasi kualitas ekstraksi data dan dokumentasikan apa yang telah dilakukan. Jadi setelah diekstraksi, data tersebut harus diverifikasi agar lengkap dan akurat. Misalnya dengan membandingkan jumlah catatan atau menguji sampel data. Nah, selain itu juga perlu dibuat kamus data yang menjelaskan setiap bidang dan sumbernya agar data mudah untuk dipahami dan terhindar dari kesalahan penggunaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai transforming data. Jadi transforming data adalah proses untuk menstandarisasi, menyusun, dan membersihkan data agar sesuai untuk dianalisis. Jadi proses ini terdiri dari 4 langkah utama. Yang pertama yaitu memahami data dan hasil yang diinginkan. Jadi langkah awal transformasi adalah memahami data yang diekstrak dan tujuan akhirnya. Jika belum ada kamus data, perlu dibuat agar data tersebut jelas. Yang kedua yaitu standarisasi, strukturkan, dan bersihkan data. Standarisasi dan pembersihan data ini merupakan tahapan yang paling memakan waktu, karena terdapat perbedaan format dan struktur antar sistem. Jadi, perlu disesuaikan agar data tersebut valid dan dapat dianalisis secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga yaitu tahap memvalidasi kualitas data dan memverifikasi bahwa data memenuhi persyaratan data. Nah, karena data dapat mengandung kesalahan, perlu dilakukan validasi untuk memastikan keakuratan dan kualitasnya. Kemudian yang keempat yaitu dokumentasikan proses transformasi. Jadi, pada tahap akhir ini merupakan dokumentasi perubahan dan memperbarui kamus data agar mudah untuk dipahami dan digunakan oleh pihak lain. Perkenalkan, nama saya Najwa Kaslaya Kusumawardhani dengan NPM akhir 055. Di sini saya akan menjelaskan mengenai loading data atau memuat data. Nah, ada beberapa pertimbangan penting yang harus dilakukan saat memuat data. Yang pertama, itu ada data yang telah diubah harus disimpan dalam format dan juga struktur yang dapat diterima oleh perangkat lunak penerima. Kemudian selanjutnya, perhatikan format data, artinya memahami bagaimana program baru tersebut akan menginterpretasikan format data. Kemudian selanjutnya, perbarui atau buat kamus data yang baru setelah data berhasil dimuat ke dalam program yang baru. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai Apply Appropriate Data Analytic Techniques atau menerapkan teknik analisis data yang tepat. Analisis data terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama itu analitik deskriptif, yaitu informasi yang dihasilkan dari pemeriksaan data untuk memahami masa lalu dan menjawab pertanyaan apa yang terjadi. Nah, contoh dari analitik ini adalah pengembalian investasi atau margin kotor. Untuk yang kedua yaitu analitik diagnostik, yaitu informasi yang berupaya menentukan hubungan sebab akibat. Analitik ini akan menjawab mengapa ini terjadi. Nah, sebagai contoh yaitu apakah peningkatan anggaran IT dalam suatu organisasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas karyawan. Terus untuk yang ketiga ada analitik prediktif, yaitu informasi yang dihasilkan dari analisis yang berfokus pada prediksi masa depan. Nah, analitik ini akan menjawab pertanyaan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Sebagai contoh yaitu harga saham atau nilai tukar mata uang. Yang terakhir yaitu analitik deskriptif, yaitu informasi yang dihasilkan dari analisis untuk memberikan rekomendasi tentang apa yang seharusnya terjadi, dan ini menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan. Nah, sebagai contoh itu memprediksi apakah suatu individu atau perusahaan akan membayar kembali pinjaman mereka, dan kemudian memberikan rekomendasi tentang apakah peminjaman tersebut terus diperpanjang atau tidak. Nah, 2 dari 4 firma akuntansi terbesar yaitu Big Four telah menyoroti beberapa poin penting bagi karyawan baru dan juga mahasiswa akuntansi. Yang pertama itu ada
kursus komputasi dasar yang mencakup bahasa pemrograman kontemporer seperti Python atau Java. Kursus ini juga mencakup keterampilan inti dalam teknologi lama, yaitu Microsoft Excel dan Access, serta keterampilan inti dengan basis data terstruktur dan tidak terstruktur seperti SQL, MongoDB, Hadoop, dan juga lain-lain. Untuk selanjutnya yaitu kursus statistik tingkat dasar yang mencakup pemrograman seperti R, pembersihan data, alat visualisasi data seperti Tableau, Spotfire, atau QlikView, dan keterampilan terkait analisis data eksploratif seperti statistik deskriptif, statistik multivariat, eksploratif dasar. Selanjutnya, kursus statistik kedua yang memperluas cakupan perangkat lunak statistik seperti inferensi statistik, penanganan data yang hilang atau masalah desain, regresi univariat dan multivariat, regresi logistik, pembelajaran mesin, dan alat prediksi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai interpret and share the result with stakeholder atau menginterpretasikan dan membagikan hasilnya kepada pihak pemangku kepentingan. Nah, untuk bagian yang pertama yaitu interpreting result atau menginterpretasikan hasilnya. Salah satu cara umum orang salah menafsirkan hasil itu berkaitan dengan korelasi, yaitu menunjukkan apakah dua hal terjadi pada waktu yang bersamaan, serta sebab akibat, yaitu menunjukkan bahwa terjadinya suatu hal akan menyebabkan terjadinya hal yang kedua. Kesalahan interpretasi umum yang kedua yang sering ditemukan dalam penelitian psikologi adalah adanya bias sistematis dalam cara orang menafsirkan hasil. Nah, contoh dari bias sistematis itu sendiri seperti seorang manajer yang mungkin menilai kinerja karyawan yang merupakan temannya sendiri secara lebih positif. Akibatnya, karyawan tersebut mungkin menerima evaluasi yang lebih tinggi daripada yang seharusnya, karena informasi tersebut telah disalahartikan. Perkenalkan, nama saya Zia Mazaya Kanita dengan NPM akhir 074. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi pada subbab Interpret and Share the Result with Stakeholders, yaitu pada point sharing result. Jadi dalam analisis data, sharing result atau yang sering disebut sebagai data storytelling merupakan sebuah proses mengubah hasil analisis data yang kompleks menjadi informasi yang lebih mudah dipahami agar dapat membantu dalam pengambilan sebuah keputusan. Nah, ada 3 komponen utama dalam data storytelling yang efektif. Yang pertama yaitu fokus pada pertanyaan awal dan tujuan stakeholder. Jadi, cerita atau hasil yang akan kita sampaikan itu harus benar-benar bisa menjawab pertanyaan yang menjadi dasar sebuah analisis serta sesuai dengan tujuan pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Yang kedua ada memahami audiens. Jadi kita itu perlu tahu siapa yang akan menerima informasi ini. Apakah mereka itu bisa memahami data dengan baik, atau mereka butuh penjelasan yang lebih dalam lagi, atau bagaimana. Nah, jadi dengan memahami audiens, kita bisa menyesuaikan bagaimana cara penyampaian kita agar lebih efektif. Yang ketiga ada menggunakan visualisasi data. Nah, visualisasi data ini membantu menyampaikan informasi dengan lebih cepat dan jelas dibanding hanya menggunakan teks dan angka saja. Jadi misalnya pakai grafik, diagram, atau dashboard. Nah, dalam membuat visualisasi yang baik, kita itu perlu menggabungkan antara seni dengan sains atau ilmu pengetahuan. Jadi ada beberapa prinsip desain yang perlu diperhatikan nih. Yang pertama yaitu memilih jenis visualisasi yang tepat, kemudian menyederhanakan tampilan data, lalu kemudian menekankan informasi yang paling penting, dan yang terakhir adalah menyajikan data dengan jujur dan etis. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas materi mengenai additional data analytics consideration atau hal-hal tambahan yang perlu diperhatikan dalam data analitik. Yang pertama ada automation atau otomatisasi. Automation merupakan penerapan mesin untuk secara otomatis melakukan tugas yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Otomatisasi sendiri memiliki 2 tingkatan. Yang pertama ada basic automation. Biasanya ini menggunakan robotic process automation atau RPA yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Pembuatan botnya juga cukup mudah karena hanya menggunakan sistem drag and drop. Yang kedua ada advanced automation. Nah, otomatisasi ini menggunakan teknologi seperti machine learning, AI, dan cognitive computing. Nah, sistem ini bisa mengenali pola, belajar dari waktu ke waktu, dan melakukan tugas yang lebih kompleks lagi. Selanjutnya, poin kedua ada
data analytics is not always the right tool. Jadi, analisis data itu tidak selalu menjadi alat yang paling tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Ada beberapa alasannya. Yang pertama, tidak semua keputusan itu memiliki data yang lengkap dan dapat dipercaya. Yang kedua, faktor seperti intuisi, pengalaman, dan etika itu juga sangat penting, dan tidak semuanya bisa diukur dengan angka. Jadi data itu memang sangat membantu kita dalam mengambil sebuah keputusan. Tetapi data itu juga memiliki kelemahan atau keterbatasan. Karena itu kita perlu mempertimbangkan faktor manusia dalam membuat atau mengambil keputusan yang tepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.